Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan mengulas alur film Mortal Kombat yang telah dirilis pada April 2021. Yang spesial dari film ini, Joe Taslim yang merupakan aktor ternama tanah air menjadi salah satu pemeran utamanya yang memerankan sosok Sub-Zero. Sebelumnya, Mortal Kombat merupakan film yang diambil dari cerita game yang sangat terkenal di zamannya. Mortal Kombat bercerita tentang pertempuran dua klan dewa yang memperebutkan kekuasaan dunia bagi pemenangnya. Untuk mencapai itu, mereka memilih dan mempertarungkan petarung-petarung terbaiknya. Sebelum kita mulai cerita film ini, jangan lupa like dan subscribe agar kami makin semangat membahas film-film yang lain. Tonton sampai selesai film ini dan nikmati keseruannya. Film ini menceritakan tentang seorang petarung jalanan yang bernama Cole Young yang memiliki tato naga di dadanya. Tanpa disadarinya, tato tersebut merupakan penanda jika dia telah terpilih menjadi salah satu petarung dalam turnamen yang diadakan oleh para dewa. Namun, tato Cole merupakan tato yang spesial karena sejak bayi tato tersebut sudah ada di tubuhnya. Bahkan tanpa disadarinya, dia merupakan salah satu keturunan Hanzo Hasashi, seorang pemimpin petarung yang telah berjuang menyelamatkan dunia dari petarung jahat lainnya. Pada masa lalu, Hanzo, salah satu pemimpin ninja bertato naga di pergelangan tangannya, sedang meninggalkan rumahnya untuk mengambil air. Tiba-tiba istrinya yang sedang mengasuh anak dan bayinya di dalam rumah mendengar teriakan dan melihat percikan darah di dinding pintu rumahnya. Menyadari ada yang tidak beres, istri Hanzo menyembunyikan bayinya lalu mencoba melarikan diri dengan anaknya yang lain. Belum jauh melangkah, mereka ditangkap oleh Bi-Han, seorang tangan kanan dari klan jahat yang datang mencari Hanzo. Anaknya mencoba untuk melawan, tapi Bi-Han menakutinya dengan mengeluarkan es dari tangannya. Tanpa belas kasihan, Bi-Han membekukan istri dan anak Hanzo di depan rumahnya. Mendengar teriakan dari rumahnya, Hanzo berlari ke rumah dan mendapati istri dan anaknya telah mati membeku oleh Bi-Han. Dalam kesedihannya, Hanzo membunuh semua anak buah Bi-Han yang masih berkeliaran di sekitar rumahnya. Kepiawaian Hanzo menggunakan belati dipergunakannya untuk menghadapi Bi-Han yang telah menunggunya. Hanzo mampu melukai beberapa tubuh Bi-Han. Namun, dengan kemampuannya Bi-Han mampu merebut bilah belati yang ada di tangan Hanzo. Belati itu dipergunakan Bi-Han untuk menusuk Hanzo sampai dia kritis. Hanzo terbangun dari kritis setelah mendengar suara tangis bayinya dari dalam rumah. Dengan merangkak, Hanzo mencoba kembali ke rumah menyelamatkan anaknya, namun Hanzo meninggal terbakar. Tiba-tiba, di gerimisnya hujan, Lord Raiden, merupakan pemimpin kuil Raiden, datang menyelamatkan bayi tersebut dan membawanya pergi. Setelah mengalami kekalahan dalam pertarungan jalanan, Cole bersama istri dan anaknya mampir ke sebuah kedai makanan. Namun, tiba-tiba salju turun dan area sekitarnya menjadi es. Bi-Han yang sudah merubah namanya menjadi Sub-Zero mencoba menangkap Cole, seorang yang bakal menjadi lawannya kelak. Datang Zack, seorang mayor pasukan khusus yang sudah mengikuti Cole untuk menyelamatkan Cole dan keluarga. Zack menjelaskan bahwa dia juga memiliki tato yang sama dengan Cole. Mereka mencoba pergi menjauh dari Sub-Zero, tapi di perjalanan Sub-Zero menghentikan kendaraan mereka. Zack meminta Cole dan keluarganya pergi ke suatu tempat dan mencari seseorang yang bernama Sonya Blade, karena hanya dia yang dapat menjelaskan kepada Cole apa yang terjadi sebenarnya. Zack menghadapi Sub-Zero sendirian. Menggunakan senjata otomatis, Zack bukan lawan setara Sub-Zero. Kedua tangan Zack dihancurkan. Zack dilempar tak berdaya oleh Sub-Zero. Tiba di tempat yang dituju, Cole dicegat oleh perempuan yang bernama Sonya. Di markasnya Sonya, Cole bertemu laki-laki lain bernama Kano yang memiliki juga tato yang sama. Cole masih tidak percaya dengan apa yang disampaikan Sonya, sampai pada sebuah makhluk seperti kada raksasa menyerang mereka. Mereka bertarung dengan makhluk itu, dan Sonya bersama Kano membunuh makhluk itu dengan mengambil jantungnya. Cole menyadari hal yang aneh terjadi padanya itu nyata. Sampai saat perjalanan mencari kuil Raiden,
Di dalam pesawat, Cole bermimpi sosok seseorang dan melati. Saat perjalanan menuju Quill Raiden, sempat terjadi perselisihan antara Sonya dan Kano. Mereka berkelahi, dan perkelahian itu dimenangkan oleh Sonya. Namun, mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan sampai pada akhirnya mereka bertemu sosok yang mampu mengeluarkan api dari tangannya. Ia adalah Liu Kang, seorang dari Ordo Shaolin Cahaya yang mengantarkan mereka untuk bertemu Lord Raiden di Quill Raiden. Liu Kang mengantarkan mereka menuju Quill Raiden. Melalui lembah-lembah, mereka melihat lukisan-lukisan nyata mengenai Mortal Kombat. Cole merasa salah satu lukisan sama dengan apa yang ia rasakan. Sesampainya di Quill Raiden, Liu Kang mengajak Sonya berkeliling untuk melihat Zack yang sudah diselamatkannya. Setelah ketemu Lord Raiden menerka mereka satu persatu, menganggap bahwa mereka belum layak jadi petarung terpilih. Namun untuk mengetahuinya, mereka harus mampu mengeluarkan arkana dari dalam tubuh mereka. Arkana didapat dengan kerja keras dan rasa sakit dari tubuh mereka. Saat latihan, Liu Kang meminta Kung Lao saudaranya untuk menjadi partner latihan bagi Cole dan Kano. Sedangkan Sonya diminta untuk menjauh karena Sonya tidak memiliki tato petarung di tubuhnya sebagai tanda orang terpilih. Liu Kang selalu mengalahkan Cole dan Kung Lao sedikit mengajarkan Kano cara bertarung. Pada suatu malam, Kung Lao menghina Kano sebagai seorang anjing yang sedang belajar bertarung. Namun, dalam kemarahannya, tiba-tiba dari mata Kano muncul laser sebagai kekuatan arkana. Cole merasa tambah frustasi hanya karena dia yang belum mendapatkan arkana. Ucapnya, Lord Raiden meminta Cole untuk kembali ke keluarganya saja karena telah gagal menguasai dirinya. Lord Raiden menyampaikan bahwa kekuatan Cole berasal dari keturunannya yang berasal dari Hanzo Hasashi sebagai seorang petarung yang tangguh di zamannya. Saat Cole kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarganya, temannya Kano berkhianat dengan menghancurkan tongkat pelindung Quill Raiden. Samsung, pemimpin Outworld yang keji, mengirim seluruh anak buahnya ke Quill Raiden dan ke rumah Cole untuk membunuh seluruh para petarung sebelum turnamen diadakan. Cole yang sedang bersama keluarga menghadapi Goro yang bertubuh besar. Saat istrinya hendak dibunuh Goro karena berusaha menolongnya, tiba-tiba Cole terlapisi besi. Dengan arkananya, Cole mampu membunuh Goro dan menyelamatkan anak istrinya. Di Quill Raiden, para petarung menghadapi satu persatu anak buah Samsung, ditambah Kano yang telah membelot. Liu Kang kewalahan. Kung Lao mampu membunuh dengan tameng saat Nitara mencoba terbang menyelinap di belakangnya. Zack dengan tangan palsunya berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat batu yang menimpa Sonya. Sesuatu terjadi. Zack menerima arkananya dengan menjadi sangat kuat. Saat ingin menyelamatkan semua petarungnya, Lord Raiden kehilangan Kung Lao yang jiwanya disedot oleh Samsung. Kesedihan Liu Kang memuncak karena Kung Lao sudah seperti saudaranya sendiri. Cole merencanakan membalas dengan mengikuti cara yang dilakukan oleh Outworld, yaitu bertarung sebelum turnamen diadakan. Meminta bantuan Lord Raiden untuk dipertemukan satu persatu dengan musuh-musuh yang telah mereka pilih. Zack melawan Raiko,
Sonya melawan Kano, Cole dan Liu Kang melawan Kabal dan Milena, dan kemenangan-kemenangan mereka rebut kembali. Karena Sonya mampu membunuh Kano, dia berhak menerima tato petarung yang pindah dari tubuh Kano ke tubuhnya. Bahkan, Sonya mampu membantu Cole untuk menghabisi Milena dengan arkana yang dimilikinya. Sub-Zero berlaku licik. Dia mendatangi kediaman Cole dan menculik anak istri Cole. Setelah itu, dia mendatangi Cole dan Sonya sambil membawa gelang anak Cole yang menandakan anak istri Cole ada di genggamannya. Cole panik dan mencoba berlari mengejar Sub-Zero sampai ke dalam ruangan yang berkondisi beku. Melihat anak istrinya telah beku, Cole mencoba membunuh Sub-Zero dan menghancurkan lapisan es yang menyelimuti anak dan istrinya. Tak berdaya menghadapi Sub-Zero, Cole mencoba menggunakan belati yang diberikan oleh Lord Raiden, tapi berhasil direbut oleh Sub-Zero. Sub-Zero menyadari bahwa itu belati milik Hanzo yang telah ia bunuh. Namun, tetesan darah Cole pada belati itu membangkitkan kembali Hanzo dari kematiannya yang selama ini terkekang di neraka. Hanzo masih memiliki dendam karena terdahulu Sub-Zero telah membunuh anak dan istrinya. Dengan kekuatan yang baru ia miliki, Hanzo mengubah namanya menjadi Scorpion. Melawan dua orang sekaligus yang memiliki kemampuan istimewa, Sub-Zero kewalahan. Sub-Zero bahkan terluka parah akibat senjata yang dimiliki oleh Cole. Scorpion dengan kekuatan yang didapatnya saat di neraka membakar hidup-hidup Sub-Zero sampai hangus dan menerima kematiannya. Pada pesannya, Scorpion meminta Cole menjaga garis keturunannya. Pada akhir cerita film ini, Shang-Tsung dikirim kembali ke Outworld melalui pintu waktu oleh Lord Raiden, dan para petarung yang tersisa diminta untuk mencari petarung-petarung. Demikian alur film Mortal Kombat 2021. Kami sarankan Anda menonton langsung film ini untuk merasakan keseruan sesungguhnya. Jangan lupa subscribe dan share agar channel ini terus berkembang. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lain.